paradoks yang terjadi banyak di kehidupan nyata. Yang ini yang saya maksud, bahwa apa yang dimaksud oleh seseorang atau apa yang diyakini oleh seseorang berbeda dengan apa yang dirasakan oleh orang lain. Saya beri sebuah contoh, saudara, yaitu seorang suami, dia berkata kepada teman-temannya bahwa dia sangat mengasihi istri dan anak-anaknya, keluarganya. Tetapi sebaliknya, ironis sekali, istri dan anak-anaknya bahkan berkata kepada orang-orang bahwa suaminya tidak mengasihi mereka. Apa yang terjadi, saudara? Inilah paradoksnya. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan hal-hal ini. Dan mengapa ini terjadi? Bagaimana solusinya? Apa yang mesti kedua belah pihak, baik suami dan istri, pelajari, bahkan anak pelajari. Saudara, ada yang namanya kecerdasan sosial. Apa itu kecerdasan sosial? Kecerdasan sosial adalah kecerdasan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain, yang dimana orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang kita kasihi. Banyak orang mengasihi atau melakukannya dengan caranya sendiri tanpa dia melihat apakah orang tersebut memahami, merasakan apa yang dia lakukan, kasih yang dia ungkapkan. Karena sesungguhnya kasih itu perlu untuk kita memahami orang lain yang menerimanya. Pentingnya kedua arah ini, baik pihak suami belajar bagaimana caranya memahami dan mengasihi istrinya, memahami kondisi keluarga, memahami keadaan anak-anak menjadi poin yang penting. Karakter mereka, situasi mereka. Tetapi bukan hanya suami, istri dan anak-anak juga perlu untuk memahami suaminya, memahami akan tanggung jawab, akan pekerjaan, akan situasi, mungkin kondisi di luar di pekerjaan daripada suami. Dengan itu, maka paradoks itu tidak akan terjadi. Bahkan sebaliknya terjadi, keluarga menjadi sangat terbuka dan menjadi keluarga yang sangat-sangat bahagia. Yang sering kali terjadi adalah ketidakterbukaan. Bagaimana seorang suami tahu apa yang terjadi pada suami, istri, dan anaknya kalau dia tidak punya waktu dan dia tidak berbicara, dan juga istri tidak secara terbuka membicarakan hal itu. Sebaliknya, seorang istri tidak akan tahu dan memahami, mengerti akan suaminya kalau dia tidak bertanya atau suami tidak menceritakan tentang kesulitan keadaan. Maka yang terjadi seringkali adalah tuntutan demi tuntutan kedua belah pihak dan berujung pada pertengkaran. Kecerdasan sosial adalah poin yang penting untuk saudara belajar memahami akan suami dan istri. Dalam perkembangan waktu, dalam perkembangan masa usia pernikahan atau usia seseorang, saya mendapati bahwa secara mental, secara emosi, secara knowledge, secara lingkungan, suami tidak selalu sama, dan istri juga seperti itu. Nah, disinilah seninya untuk saudara belajari istri saudara dan pelajari perubahan demi perubahan. Pelajari juga suami saudara. Maka dari sana saudara akan bisa memahami, bisa mengerti akan keadaan mereka. Seringkali keadaan fisik yang semakin tua, kekuatan yang semakin tua mempengaruhi emosional seseorang, mental seseorang, bahkan keadaan seseorang. Nah,
kedua belah pihak inilah penting untuk belajar kecerdasan sosial. Hal yang menarik adalah adanya keluarga yang harmonis. Semakin lama harusnya semakin timbul saling pengertian dan saling mengenal dan saling memahami. Jangan pernah berhenti untuk belajar di awal saja. Dan Anda menganggap bahwa kok kenapa suamiku berubah tidak seperti dulu. Karena kecerdasan sosial itu berbicara tentang dari masa ke masa untuk saudara mengenal dan memahaminya. Makhluk hidup, manusia ciptaan Tuhan adalah seseorang yang terus berkembang dan bertumbuh. Kecerdasan sosial Anda juga harus terus berkembang, sehingga hidup Anda tidak lagi dari apa kata orang, kata sekeliling Anda, tetapi Anda bisa mendapatkan apresiasi ataukah apa yang Anda masukkan sungguh-sungguh nyampe kepada keluarga Anda. Contoh, ketika suami berkata, aku sungguh mengasihi keluargaku, istri dan anak-anakku maksudnya. Dan di saat yang sama, istrinya juga berkata, saya beruntung mendapatkan seorang suami yang benar-benar mengasihi saya. Saudara, seorang istri juga seperti itu. Ketika dia berkata, saya bangga kepada suami saya yang benar-benar mengasihi saya dan bertanggung jawab, bukan tanpa ada kekurangan. Kedua belah pihak ada kekurangan, tetapi dia bisa memahami dari sudut pandang yang berbeda, sehingga lahirlah kecerdasan sosial. Kenapa keluarga bertengkar? Kenapa keluarga tidak bahagia? Karena ego masing-masing. Mereka hanya mau mengasihi dengan caranya, mereka hanya menuntut dengan caranya, mereka hanya masing-masing mengutamakan egonya, kepentingannya masing-masing. Maka yang terjadi adalah justru rumah tangga yang tidak bahagia, rumah tangga yang saling menyalahkan, pertengkaran demi pertengkaran, saling menyalahkan satu dengan yang lain, tidak saling untuk belajar. Dengarkan masukan daripada suami Anda, dengarkan didikan, mungkin diskusi daripada suami Anda. Pahami bahwa suami Anda juga sedang bertumbuh, suami Anda sedang berusaha bekerja keras, dia mungkin tidak bisa memberikan hasil seperti orang lain, tapi lihatlah hal-hal yang positif dan pandailah untuk bisa memahami supaya Anda sebagai istri bisa memberikan masukan sebagai penolong dengan cara yang tepat. Sebaliknya, suami, mari kasihi istrimu. Dia bukan hanya ingin membutuhkan uang. Mungkin Anda tidak bisa memberi uang seperti orang lain, seperti saudaranya, seperti keluarga yang lain, tetapi Anda bisa memberikan dengan cara yang tepat, yaitu perhatian, dengan cara engkau bisa memahami sehingga perhatianmu itu tepat. Saudara, perlu untuk dikembangkan. Hal ini yang saya katakan kecerdasan sosial, kecerdasan dalam membangun hubungan. Dan kalau Anda sudah berhasil di dalam keluarga, kecerdasan sosial Anda bisa kembangkan juga dalam lingkungan yang lain, di lingkungan tempat kerja, lingkungan yang lain. So, betapa berbahagianya ketika Anda terus mengembangkan kecerdasan sosial Anda, maka Anda akan punya seni berpikir, seni hidup, dan Anda terus menjadi orang-orang yang berkembang. Karena tujuan Anda bukan keinginan Anda, tetapi orang-orang yang Anda kasihi, apakah dia merasakannya. So, pahami orang lain, mengerti orang lain, mengertilah dan mendengarkan akan keluargamu. Pasti Anda menjadi keluarga yang berbahagia. Yesus adalah jawaban.